历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Qingqing, bagaimanapun juga, kamu adalah putri dari kerajaan Daming Xiang, salah satu dari 7 kerajaan besar Xiang. Jadi, pasti kamu tahu sesuatu tentang kerajaan Shengyue Xiang kan? Qin Yang menatap Ming Qingqing, tersenyum ringan dan berkata, bagaimana kalau kamu ceritakan kepada kami tempat-tempat yang enak dan menarik di sini? Melihat Qin Yang berbicara padanya, Ming Qingqing menjadi sangat gugup. Ia memegang erat lengan baju Qin Xinxin dan menundukkan kepalanya. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, seorang ahli kuat setara dengan perubahan di ranah Tianwu dihancurkan langsung oleh Qin Yang, hanya dengan satu teriakan rendah dan satu tangan. Apakah aku menakutkan? Qin Yang tersenyum sambil berjalan memasuki kota. Di seluruh kota Shengyue, lalu lintas padat dan orang-orang berlalu lalang, memperlihatkan suasana kemakmuran di mana-mana. Di kota besar itu, sosok-sosok orang berlalu lalang, dengan aura yang beragam. Kedai Anggur Shengyue. Ini adalah restoran paling mewah di seluruh kota Shengyue, tempat berkumpulnya para bangsawan. Saat ini, Qin Yang dan rombongannya tiba di kedai Anggur Shengyue. Tuan-tuan dan nona-nona muda, silakan masuk. Seorang pelayan yang berpakaian rapi dan berperilaku sopan segera menyambut Qin Yang dan yang lainnya masuk ke dalam kedai. Bawakan makanan dan anggur terbaik di sini. Qin Xinxin melambaikan tangannya sambil menyeringai lebar. Para tamu, harap tunggu sebentar. Kakak Qin Yang, tadi Qingqing bilang, meskipun makanan, anggur, dan daging di sini tidak sebanding dengan restoran di kerajaan Jinganshan, tapi harganya tetap melambung sangat tinggi. Hehe. Bocah, kamu makan saja. Qin Yang menegur sambil tersenyum. Mana mungkin aku tidak bisa membayar? Mendengar itu, Qin Xinxin langsung tertawa kecil. Memang benar, bahkan tanpa bantuan sumber daya dari beberapa kekaisaran besar, hanya Changsu sendiri saja, kalau makan di sini tiap hari pun, tak perlu khawatir soal biayanya. Tak lama kemudian, hidangan lezat mulai dihidangkan di meja. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er, yang baru pertama kali melihat kemewahan semacam itu, langsung bersemangat. Bahkan Tian Dongxian, seorang master tingkat 7 di ranah martial bumi pun tergoda, dan diam-diam menelan ludahnya. Qin Yang hanya tersenyum melihat mereka tanpa berkata apa-apa. Nona Qingqing. Qin Yang kemudian memandang Ming Qingqing, dan bertanya dengan senyuman, ada satu hal yang aku belum mengerti. Kalau kamu adalah putri kerajaan Daming Xiang, kenapa kamu bisa sendirian sampai ke ibu kota kekaisaran Beiming? Mendengar itu, wajah Ming Qingqing sedikit berubah, lalu memandang ke arah Qin Xinxin di sampingnya. Kakak, soal ini? Sudahlah, kamu makan saja. Aku hanya bertanya, aku takkan berbuat apa-apa padanya. Sela Qin Yang, sambil tersenyum pada Ming Qingqing. Mendengar itu, Ming Qingqing menundukkan kepala dan berkata pelan, aku tidak pergi sendirian. Awalnya, ada beberapa pengawal di ranah jiwa yang menemani, tapi mereka semua tewas. Aku kemudian bertemu Xinxin, dia menyelamatkanku dan merawatku. Ming Qingqing melanjutkan, meskipun aku putri kerajaan Daming Xiang, ayah kaisar tidak menyukai ibu permaisuriku, jadi, aku pun tak terlalu dicintai. Baru 3 bulan lalu, demi menikahi putri Jingshu dari kerajaan Jingtian yang paling disayanginya, ayah kaisar ingin menikahkan seorang putri dari kerajaan Daming Xiang. Namun, siapa sangka, putra mahkota Jingxiang memilihku. Karena itu aku kabur. Dan setelah mendengar berita tentang formasi besar Xuanming, aku pun pergi ke kekaisaran Beiming. Mendengar ini, Qin Yang hanya mengangguk tanpa banyak berkata. Di benua 9 neter, kerajaan dan kekaisaran bermunculan silih berganti, dan pernikahan antar kerajaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperkuat kekuasaan. Sama seperti rencana Yun Qingxiao sebelumnya, yang ingin menikahkan Yun Xuang-er dengan Yang Qiwan. Kakak, Jingxiang itu putra mahkota kerajaan Jingtian. Apakah ini akan menimbulkan masalah? Qin Xinxin bertanya cemas. Bukankah belum bertunangan kan? Qin Yang tersenyum ringan. Kalau begitu, kamu masih punya kesempatan untuk bersaing secara adil. Kenapa takut? Baik, aku percaya kakak. Qin Xinxin langsung merasa lega dan mulai makan dengan lahap. Beberapa waktu lalu, karena masalah Shuya, Qin Xinxin sempat murung, badannya makin lama makin kurus. Baru belakangan ini, berat badannya mulai naik kembali.
Paman kedua menyuruhnya untuk berlatih dengan tenang di Akademi Dewa Kekaisaran Beiming, dan Qin Yang tentu saja selalu memperhatikannya. Walaupun kenangan 9 hidup dan 9 reinkarnasi telah terintegrasi, di kehidupan ini, dia tetaplah Qin Yang, dan Qin Shan, Qin Hai, serta Qin Xin adalah saudara-saudaranya. Sudah dengar belum? Dari Paviliun Pil Suci, ada seorang kebanggaan surga, bernama Qian Shamo. Dia alkemis tingkat 4, usianya baru 24 tahun, benar-benar monster. Aku juga dengar. Katanya orang ini sangat sombong. Dia telah mengunjungi beberapa kerajaan tingkat atas, untuk menantang para alkemis seumuran dengannya. Katanya tujuannya untuk apa ya? Untuk mengasah keterampilannya. Benar, benar. Anak ini memang jenius. 24 tahun sudah menjadi alkemis tingkat 4, benar-benar luar biasa. Siapa yang tidak setuju? Katanya, Dewa Pil Muda dari kerajaan Xingyue akan segera bergerak melawannya. Bisik-bisik dari kerumunan perlahan terdengar ke telinga mereka. Seorang alkemis tingkat 4, di usia 24 tahun, dibandingkan dengan tuan muda, jelas masih jauh, kata Yun Xuang-er sambil mengerucutkan bibirnya. Saat Qin Yang mengalami penyatuan ingatan sebelumnya, api pil miliknya telah naik ke tingkat hijau. Itu adalah tingkat api yang hanya bisa dikuasai oleh alkemis tingkat 4 ke atas. Dan yang paling penting, Qin Yang mempelajari semua itu secara mandiri, tanpa guru. Semua pengetahuan terasa seperti sudah ada di ujung jarinya. Bahkan Jiang Rong, alkemis tingkat 7, bersikap hormat pada Qin Yang. Tuan muda mereka benar-benar monster sejati, seorang jenius luar biasa. Katanya, Dewa Pil Muda akan menantang Qian Shamo dalam pertandingan alkimia kali ini. Jangan lewatkan. Setelah makan, bagaimana kalau kita ikut menonton? Di mana? Tentu saja di cabang Paviliun Pil Suci di kota Xingyue. Kalau terlambat, kita bisa ketinggalan pertunjukannya. Baiklah. Suara mereka perlahan menjauh dan akhirnya menghilang. Kalau begitu, kita juga akan ikut melihat. Qin Yang berdiri dan berkata dengan santai, aku memang paling suka mengamati bakat-bakat muda. Orang yang dijuluki sebagai jenius, dan Dewa Pil Muda ini, pasti tidak buruk. Ya. Yun Xuang-er tersenyum kecil dan berkata, aku juga ingin melihat apakah kedua orang itu punya kemampuan alkimia yang bisa membuat orang sepenasaran saat melihat tuan muda. Beberapa sosok pun berdiri, bersiap untuk berangkat. Paviliun Pil Suci, di seluruh benua Jiuyo, baik di negara kecil, negara atas, maupun kekaisaran, semuanya memiliki cabang. Hal ini saja, sudah cukup membuktikan betapa kuatnya pengaruh Paviliun Pil Suci di benua Jiuyo. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul di depan Paviliun Pil Suci. Saat ini, di aula lantai 1 Paviliun Pil Suci, orang-orang berlalu lalang, ramai di dalam dan di luar. Dan di bagian dalam yang lebih dalam, di atas sebuah arena, dua pemuda berdiri dengan gagah. Salah satunya mengenakan pakaian biru muda. Penampilannya luar biasa tampan. Sedangkan pemuda satunya lagi tampak lebih ramping dan tinggi, sangat menarik perhatian, juga sosok pemuda yang sangat tampan. Qian Shamo, sudah lama tidak bertemu. Pemuda itu tersenyum ringan dan berkata, terakhir kita bertanding dalam alkimia, sepertinya sudah 5 tahun yang lalu kan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di bawah panggung langsung terkejut. Ternyata Qian Shamo dan Dewa Pil Muda sudah pernah bertanding alkimia sebelumnya. Qian Shamo tersenyum dan berkata, memang benar. Saat itu aku sedikit lebih unggul. Aku ingin tahu sejauh mana kemampuan alkimiamu setelah 5 tahun berlalu? Aku sudah bisa meramu pil roh tingkat 4, tapi sepertinya masih sedikit di bawahmu. Jawab Shen Wenxuan. Mendengar itu, Qian Shamo kembali tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita buktikan, siapa yang lebih unggul di pertandingan kali ini. Baik. Sahut Shen Wenxuan. Keduanya pun berjalan menuju sisi masing-masing di atas arena. Qian Shamo berkata dengan santai, kali ini kita akan bertanding dalam alkimia. Pil yang kita pilih adalah pil Qingpo, pil tingkat 4 rendah yang sudah sangat kita kenal. Pil Qingpo sangat bermanfaat bagi para pejuang di alam jiwa untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Namun, jika pil ini mengandung terlalu banyak kotoran, efektivitasnya akan sangat berkurang, bahkan bisa berubah menjadi pil beracun. Qian Shamo menjelaskan dengan cermat, Saudara Shen, apakah kamu sudah siap? Silakan. Jawab Shen Wenxuan.
Keduanya melangkah ke arah tungku pil masing-masing. Untuk menjaga keadilan, tungku dan bahan yang digunakan dalam kompetisi ini dipastikan identik. Di sekeliling arena, orang-orang berdiri berkerumun, terlihat sangat antusias. Pertandingan antara dua jenius selalu mampu menarik perhatian banyak orang. Shen Wenxuan adalah putra kepala keluarga Shen, berbakat luar biasa, dan juga seorang alkemis tingkat 4. Sangat mengagumkan. Komentar seseorang di kerumunan. Benar, keluarga Shen adalah keluarga nomor 1 di kerajaan Xingyue, tapi Shen Wenxuan tidak terlihat seperti anak manja. Sebaliknya, dia rajin belajar. Panutan sejati. Sahut yang lain. Qianxiamo juga tidak bisa diremehkan. Dia adalah murid berbakat dari Pavilion Pil Suci dan sangat dihormati. Tujuan kedatangannya untuk menantang para jenius alkimia di berbagai kerajaan adalah bagian dari pelatihannya, jelas seorang penonton. Qin Yang berdiri di bawah, mengamati metode yang digunakan kedua peserta. Pil Qingpo ini memang pil tingkat 4, tapi tingkat kesulitannya sebanding dengan beberapa pil tingkat 4 menengah, atau atas, kata si tua pincang perlahan. Memang mereka pantas disebut jenius, lanjutnya. Qin Yang hanya diam dan memperhatikan dengan tenang. Waktu pun berlalu, kompetisi perlahan mendekati akhir. Aroma pil mulai menguap di udara. Tak lama, Shen Wenxuan melambaikan tangannya, membuka penutup tungku, dan aroma menyegarkan langsung menyebar. Ini aroma asli dari pil Qingpo. Tapi tetap harus menunggu penilaian Master Jiang, kata seseorang di kerumunan. Benar, katanya Master Jiang datang langsung. Kalau dia yang menilai, hasilnya pasti akurat. Sementara itu, Qianxiamo juga tidak tergesa-gesa. Setelah beberapa puluh tarikan napas, ia pun membuka penutup tungkunya. Akhirnya selesai. Saat tutup terbuka, aroma segar yang kuat langsung menguap. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Seru beberapa orang kagum. Qianxiamo mengangkat telapak tangannya, menunjukkan pil yang telah ia buat. Keduanya memang membuat pil Qingpo, pil roh tingkat 4 rendah. Saat itu, dari sisi lain arena, seorang sosok perlahan berjalan maju. Melihatnya, Qin Yang tersenyum kecil. Itu adalah Jiang Rong. Mereka pernah bertemu di Kekaisaran Beiming sebelumnya. Aku akan menjadi juri, kata Jiang Rong sambil naik ke arena, lalu mengambil pil dari tangan kedua peserta untuk diperiksa. Dari warna pil buatan Qianxiamo tampak lebih unggul. Saat Jiang Rong mengamati lebih dekat, muncul pola khusus di permukaan pil Qianxiamo, sebuah danwen, pola pil. Lihat, ada pola pil. Benar, itu pola pil. Qianxiamo sudah bisa membuat pil berpola? Hebat sekali. Orang-orang mulai heboh. Melihat ini saja sudah cukup menandakan bahwa Qianxiamo unggul. Jiang Rong tampak terkejut, namun tetap melanjutkan tugasnya. Ia mencicipi sedikit dari kedua pil, untuk memastikan kualitasnya. Beberapa saat kemudian, Jiang Rong mengumumkan, aku nyatakan bahwa pil Qianxiamo lebih unggul. Semua orang sudah menduga hasil ini, jadi tidak ada yang terlalu terkejut. Shen Wenxuan pun menangkupkan tangan dan tersenyum. Alkimia saudara Qian memang luar biasa. Aku mengaku kalah. Qianxiamo membalas dengan sopan, terima kasih. Namun, di saat semua orang merasa hasil sudah pasti, sebuah suara ringan terdengar. Pil Qianxiamo lebih baik? Aku tidak setuju. Semua orang langsung menoleh. Mereka melihat Qin Yang, berdiri dengan santai bersama Ye Ziqing dan Yun Xuang-er. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er sempat terkejut. Biasanya, tuan muda mereka tidak suka ikut campur urusan orang lain. Saudara Qin Yang, seru Jiang Rong dengan wajah gembira. Ia benar-benar ingat pada Qin Yang. Sebuah percakapan singkat mereka dulu telah memberinya banyak pencerahan dalam alkimia. Pengetahuannya tentang alkimia bahkan jauh melampaui usianya. Master Jiang Rong, sudah lama tidak bertemu, kata Qin Yang. Benar, sudah lama, balas Jiang Rong dengan hormat. Semua orang yang melihat ini terkejut. Bahkan Qianxiamo pun sedikit heran. Jiang Rong adalah alkemis tingkat 7, sangat dihormati di Pavilion Pil Suci. Namun, saat bertemu Qin Yang, sikapnya benar-benar rendah hati. Bahkan kepada pemimpin pavilion, Jiang Rong tidak pernah bersikap seperti ini.
Sejak pertemuan terakhir kita, aku sudah lama ingin menemui saudara Qin lagi, ujar Jiang Rong dari lubuk hatinya. Tak kusangka bisa bertemu di kota Shengyue. Master Jiang terlalu memuji, balas Qin Yang. Keduanya berbicara akrab, membuat orang-orang semakin terkejut. Barusan kamu bilang, aku belum tentu menang, apa maksudmu? Tanya Qian Shamo dengan nada agak bangga. Ia merasa tidak nyaman diragukan di hadapan umum, apalagi sebagai seorang alkemis muda yang berbakat. Qian Shamo, jangan bersikap tidak sopan. Tegur Jiang Rong dengan keras. Pencapaian saudara Qin Yang dalam alkimia membuatku merasa malu. Alkimia itu seperti lautan luas tanpa batas, kamu tidak boleh menilai orang dari penampilan. Apa? Semua orang langsung tertegun. Siapa Jiang Rong? Di benua Jiuyo, ia adalah sosok alkemis besar yang terkenal. Namun kini, di hadapan Qin Yang, ia mengakui dirinya sendiri merasa malu. Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Qian Shamo mendengus dan berkata, bahkan Master Jiang Rong sendiri sudah bilang, bahwa pil Qingpo milikku lebih baik daripada milik Shen Wenxuan. Mengapa kamu punya pendapat berbeda? Tanyakan saja pada orang yang lebih ahli. Shen Wenxuan saat ini cukup penasaran. Alkimia Qian Shamo memang luar biasa, tapi kata-kata Qin Yang benar-benar aneh. Kenapa kamu begitu sombong? Kamu seharusnya sangat paham kemampuan alkimia dirimu sendiri. Kalau aku asal bicara, aku akan minta maaf padamu. Meski ucapan Qin Yang terdengar sopan, sikapnya sama sekali tidak menunjukkan kesopanan. Seolah-olah berkata, kamu sendiri tahu kualitas dirimu seperti apa kan? Aku ingin mendengar pendapatmu. Qian Shamo mendengus, kemarahannya makin membara. Bukan pendapat yang tinggi, hanya sudut pandang biasa. Qin Yang memandang Jiang Rong, tersenyum ringan dan berkata, apakah Master Jiang pernah mendengar tentang sejenis bahan obat bernama rumput bai secao? Begitu kata-kata ini keluar, Jiang Rong tampak bingung. Rumput bai secao itu daunnya hijau, tapi akan berubah menjadi 100 warna saat terkena air. Umumnya digunakan untuk meracik pil tingkat 1 atau 2. Benar, tapi rumput bai secao ini tidak bertemu air, melainkan bubuk batu roh, benar kan? Kalau bertemu bubuk batu roh. Jiang Rong tampak termenung, seperti sedang memikirkan sesuatu. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Qian Shamo terlihat sedikit panik saat ini, dan mendengus. Namun jelas terlihat dia kehilangan rasa percaya diri. Qin Yang menoleh ke Shen Wenxuan dan tersenyum. Apa kamu membawa rumput bai secao? Ada. Shen Wenxuan segera mengeluarkan sehelai rumput bai secao, dan menyerahkannya ke Qin Yang. Qin Yang tak banyak bicara. Dengan satu kibasan tangannya, sebuah batu roh dihancurkan olehnya. Batu roh yang dihancurkan berubah menjadi bubuk, lalu ditaburkan ke atas rumput bai secao. Perlahan, daun bai secao itu berubah menjadi abu. Qin Yang menangkapnya dan melihat ke arah pil Qingpo yang dipegang oleh Master Jiang Rong. Pil Qingpo yang tidak memiliki pola pil, berasal dari Shen Wenxuan. Qin Yang mengayunkan tangannya, dan abu itu ditaburkan ke atas pil Qingpo. Saat itu juga, wajah Qian Shamo menjadi pucat. Perlahan, pada permukaan pil Shen Wenxuan, sebuah pola pil mulai muncul. Ini. Semua orang benar-benar tertegun menyaksikan adegan ini. Ini seperti sulap, dari pil biasa muncul pola pil. Semua jangan panik, ujar Qin Yang dengan senyum tipis. Ini hanya ilusi. Rumput bai secao dan bubuk batu roh jika disatukan memang akan menghasilkan efek ini. Pola pil ini palsu. Qian Shamo kini benar-benar panik, dan berteriak karena malu. Kamu yang palsu, kamu tidak bisa bilang bahwa aku palsu. Bukankah kamu yang memalsukannya? Mudah saja membuktikannya. Ambil air, berani tidak kamu celupkan tanganmu ke dalamnya? Kalau airnya berubah warna, maka... Begitu kata-kata itu keluar, semua orang langsung mengerti. Kalau air berubah warna, berarti Qian Shamo memang pernah bersentuhan dengan rumput bai secao. Dan pola pil itu memang palsu. Kamu menyuruhku, lalu aku harus menurut begitu saja? Qian Shamo membentak, Master Jiang, anak ini asal bicara. Kalau kamu tak merasa bersalah, kenapa takut? Jawab Jiang Rong dengan dingin. Master Jiang. Qian Shamo kini tampak tegang. Ia melirik Qin Yang dengan mata menyala penuh kebencian. Aku mengingat kamu.
Tanpa berkata lagi, Qian Shamo berbalik dan pergi. Kepergiannya itu adalah pengakuan bahwa dia memang telah berbuat curang. Kerumunan langsung gempar. Siapa sangka Qian Shamo, seorang alkemis tingkat 4 yang begitu terkenal dari pavilion pil suci, bisa melakukan hal seperti ini. Benar-benar memalukan. Tuan Muda Qin sungguh tajam penglihatannya. Jiang Rong memuji dan berkata, "Terima kasih, Tuan Qin. Sekarang aku umumkan bahwa Shen Wenxuan menang dalam kompetisi ini. Semuanya, murid pavilion pil suci kami, Qian Shamo, telah bermain curang. Aku, Jiang Rong, akan melaporkan hal ini ke pusat dan memberinya pelajaran." Jiang Rong menatap semua orang dan memberi hormat. Semua orang membalas hormat dengan hormat pula. Nama baik Jiang Rong sudah dikenal luas di benua Jiuyo, seorang yang adil dan jujur. Namun, lebih banyak mata kini tertuju pada Qin Yang. Orang ini, bahkan Master Jiang Rong pun tidak menyadari kecurangan Qian Shamo. Bagaimana dia bisa melihatnya? Setelah kegemparan selesai, kerumunan mulai bubar. Dengan pakaian hijau muda, Shen Wenxuan menatap Qin Yang dan memberi hormat ringan. "Tuan Muda, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Bolehkah aku bertanya?" Shen Wenxuan kini berbicara dengan sangat sopan. "Tak hanya 100 pertanyaan pun bisa kujawab." Qin Yang memandangnya sambil tersenyum, seperti serigala tua melihat domba kecil, lalu berkata, "Asalkan kamu setuju dengan satu syarat." "Oh, maukah kamu menjadi muridku?" Qin Yang berkata dengan senyum lebar. Begitu kata-kata ini keluar, Shen Wenxuan melongo. Ye Ziqing, Yun Xuang-er, dan Tian Dongxian juga terkejut. Bahkan, Master Jiang Rong juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er memang tak begitu mengerti alkimia Qin Yang. Namun selama beberapa bulan bersama Qin Yang, mereka telah menerima pil khusus dari Qin Yang, pil yang tidak pernah ada di pasaran, dan sekalipun ada, efeknya tak ada yang menyamai racikan Qin Yang. Terlebih lagi, semua pil buatan Qin Yang punya pola pil. Bahkan untuk Sheng Xinrui, Qin Yang hanya menerimanya sebagai dantong, asisten. Tapi untuk Shen Wenxuan, Qin Yang langsung ingin menjadikannya murid. Ini adalah yang pertama kalinya. Shen Wenxuan sendiri tak menyangka. Seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun, bahkan tampak lebih muda darinya, ingin menerimanya sebagai murid. Meskipun ia rendah hati, namun ia juga punya harga diri. Sebagai dewa pil muda yang dikenal di kerajaan Sheng Yue, banyak orang memujanya. Bahkan gurunya sendiri selalu memuji setinggi langit. Namun kini, Qin Yang tiba-tiba ingin menjadikannya murid. Ini benar-benar sulit dipercaya. Namun karena sopan santun, ia memandang Qin Yang dan tersenyum. "Terima kasih atas niat baiknya, tapi aku sudah memiliki guru." "Oh." Mendengar ini, Qin Yang tersenyum dan berkata, "Sejak dahulu, guru hebat mencetak murid hebat, dan murid berbakat harus memilih guru yang kuat. Guru lamamu tidak bisa mengajarkan apa yang bisa kuajarkan padamu. Jadi ikutlah denganku." Mendengar ini, kerumunan yang belum sepenuhnya bubar langsung tertawa. "Saudara kecil ini, sepertinya kamu tidak tahu siapa guru Shen Wenxuan?" "Benar. Tuan Shen Wenxuan adalah pewaris keluarga Shen, keluarga nomor 1 di kerajaan Sheng Yue. Ayahnya, sekaligus gurunya, adalah kepala alkemis kerajaan. Ayah Tuan Shen, Shen Tian, Master Shen, adalah alkemis tingkat 5 yang sangat dihormati oleh Yang Mulia." Orang-orang langsung menertawakan Qin Yang, menganggapnya terlalu percaya diri. "Oh begitu, jadi ayahmu adalah gurumu, itu malah lebih mudah." Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, aku tinggal diskusikan langsung dengan ayahmu. Ini tidak dianggap mencuri murid. Jadilah muridku, dan kelak akan kujadikan kamu alkemis tingkat 9. Segera setelah kata-kata ini keluar, suasana menjadi gaduh. Beberapa alkemis roh yang hadir tak kuasa menggelengkan kepala, seolah menganggapnya sebagai lelucon. Alkemis roh tingkat 9? Di seluruh benua Jiuyo, selama puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun, sangat sedikit alkemis roh yang bisa mencapai tingkat ke-9. Setiap dari mereka adalah tokoh besar yang mengguncang masa lalu dan bersinar di masa kini. Namun dari mulut Qin Yang, alkemis roh tingkat 9 terdengar seperti sesuatu yang bisa diraih siapa saja sesuka hati. "Terima kasih atas kebaikan Tuan Qin." Shen Wenxuan tetap sopan,
menangkupkan tangan dan berkata, "Saya masih ada urusan, mohon pamit dulu." Qin Yang perlahan berkata, "Pikirkan baik-baik. Aku ini bukan orang yang mudah menerima murid. Aku ingin menerimamu kali ini bukan hanya karena bakatmu, tapi juga karena dirimu. Kamu sangat mirip seorang teman lamaku." Shen Wenxuan mengangguk, lalu berbalik dan pergi dengan perlahan. Saat itu, Master Jiangrong pun maju, tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Qin, jangan tersinggung. Saya sudah beberapa kali ke negeri Shengyue, dan bakat Shen Wenxuan memang luar biasa. Namun, dengan pengetahuan Tuan Qin, tidaklah buruk menerima dia sebagai murid." Qin Yang tersenyum tipis dan berkata, "Aku yakin akan menerima orang ini." "Tuan Muda Qin." Master Jiangrong sedikit menangkupkan tangan dan tersenyum. "Jika Anda tertarik dengan bakat Shen Wenxuan, bagaimana jika menilai saya juga?" Mendengar ini, ekspresi Qin Yang menjadi aneh, dan Ye Ziqing serta Yun Xuang'er yang berada di sampingnya langsung merinding. Apa Jiangrong sedang bercanda? Sebagus apapun keahlian alkimia Qin Yang, Jiangrong baru bertemu dan mengobrol sekali, belum sampai pada titik di mana dia bersedia merendah menjadi bawahannya kan? "Haha, bercanda saja." Jiangrong tertawa dan berkata, "Saudara Qin Yang, sudah lama kita tak bertemu. Bagaimana kalau kita duduk dan minum teh?" "Baik." Di saat yang sama, di sisi lain, wajah Qian Shamo tampak dingin dan menakutkan. "Selidiki orang ini, Qin Yang. Aku ingin tahu segalanya tentang dia." Qian Shamo berkata dengan angkuh, "Aku ingin tahu siapa sebenarnya orang ini. Sekte Neter, Sekte Dewa Matahari, Istana Raja Suci, dan Jianghe. Jika dia bukan dari salah satu dari keempat kekuatan besar itu, aku akan membunuhnya sendiri." Qian Shamo memang seorang jenius, tak terbantahkan. Namun karena itulah, dia tidak bisa gagal, terutama dalam persaingan apapun. Dia tidak yakin bisa menang melawan Shen Wenxuan, jadi ia menyusun rencana ini. Dia pikir itu hanya tipuan. Master Jiangrong saja tidak melihatnya, siapa lagi yang bisa? Tapi Qin Yang melihatnya. Orang ini sungguh menjengkelkan. Sebagai seorang jenius, dipermalukan begini, Qin Yang harus mati. Bersama Master Jiangrong, Qin Yang pergi ke taman sepi di kota Shengyue dan duduk berhadapan. Ye Ziqing dan Yun Xuang'er menemani dari kiri dan kanan, dan Tian Dongxian berdiri di samping, menyipitkan mata, tidak mengucap sepatah kata pun. Jiangrong menatap Qin Yang dan diam-diam menghela napas. Dulu Qin Yang masih berada di tingkat lautan roh, tapi sekarang sudah mencapai tingkat roda roh. Peningkatan ini sungguh mengerikan. Beberapa bulan tak bertemu, kemajuan Tuan Qin setara dengan para jenius hebat di Jiuyo. Sangat mengagumkan, kata Jiangrong tulus. Itu bukan apa-apa bagiku. Dua pelayanku ini justru yang mengerikan. Jiangrong melihat Ye Ziqing, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di tingkat kelima alam jiwa. Ini... Jiangrong makin terkejut. Sungguh pantas dengan bakat tubuh kaisar. Karena itulah, Jiangrong semakin menyukai Qin Yang. Meskipun dulu, Qin Yang adalah pejuang berbakat, sekarang dia hanyalah manusia biasa tanpa tubuh istimewa. Peningkatan ini sungguh menakutkan. Saudara Qin Yang, dulu kita berpisah secara mendadak. Banyak hal yang ingin saya bahas. Qin Yang tersenyum ringan. Baik, saya juga punya beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Master Jiangrong. Keduanya duduk dan berbincang lama. Mereka berbicara hingga matahari tenggelam di balik barat. Yun Xuang'er dan Ye Ziqing sangat mengantuk. Yang dibahas adalah alkimia, yang tidak mereka pahami. Namun melihat senyum Jiangrong, terlihat bahwa ia mungkin telah menemukan banyak pencerahan. "Terima kasih, Tuan Qin." Jiangrong membungkuk sopan. Qin Yang menerimanya dengan tenang. "Saudara Qin Yang tadi bilang, ada yang ingin Anda tanyakan?" "Ya." Qin Yang berkata ringan. "Saat ini, di Jiuyo, siapa yang terkuat?" "Haha." Jiangrong mengira Qin Yang ingin meninggalkan perebutan kekuasaan dan masuk ke Jiuyo, lalu berkata, tetapi Qin Yang lanjut berbicara. "Sekte Dewa Matahari, dengan seni Dewa Mataharinya, apakah ada yang melampaui tingkat transformasi dewa? Istana Raja Suci, dengan Ki Raja Sucinya, apakah ada yang bisa membentuk tubuh yang melampaui tubuh suci? Sekte Neter dengan seni hantu Neter, adakah yang berhasil menguasainya? 13 jurus pedang langit dari Jianghe,
Adakah yang menguasainya sepenuhnya dan layak disebut penguasa pedang? Begitu Qin Yang membuka mulut, Jiang Rong terdiam. Itu adalah 4 sekte teratas dan 4 ilmu unik di Jiuyo. Hanya segelintir orang yang tahu, namun Qin Yang tahu semua. Apa saya salah? Qin Yang berkata ringan. Tidak. Master Jiang Rong tersenyum. Namun di Jiuyo, keempat sekte itu memang menguasai segalanya. Mereka bisa dikatakan penguasa dari segala arah, kekuatannya setara. Oh, jadi selama puluhan ribu tahun terakhir, tak ada satupun dari mereka yang melampaui ranah transformasi dewa? Sejauh yang saya tahu, tidak ada. Qin Yang mengerutkan kening, dan bertanya lagi, keluarga Huangfu, pasti ada bukan? Selain itu, apakah tidak ada di keluarga kuno Lingnan? Begitu kalimat ini keluar, Jiang Rong benar-benar terkejut. Keluarga Huangfu. Keluarga kuno Lingnan. Dua keluarga ini adalah keluarga besar yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Bahkan di seluruh benua Jiuyo, hanya sedikit yang mengetahui mereka. Begitu aneh, Qin Yang tahu. Selama ini, keluarga Huangfu dan keluarga kuno Lingnan memang jarang tampil. Semua murid mereka dilatih secara tertutup, dan informasi tentang mereka sangat sedikit, ujar Jiang Rong jujur. Semua orang tahu bahwa di atas Jiuyo, 4 sekte utama mendominasi. Tapi, siapa yang tahu masih ada kekuatan keluarga kuat yang tersembunyi? Namun seberapa kuatkah mereka? Bahkan 4 sekte pun tak berani menyinggung mereka dengan sembarangan. Itu saja. Qin Yang melambaikan tangan, tidak berkata banyak. Sepertinya di benua Jiuyo, setelah ia pergi dan Qin Yun juga pergi, dia harus mencari tahu siapa yang menyakiti dua murid dan cucunya secara langsung. Saat ini, Jiang Rong memandang Qin Yang dengan pandangan penuh misteri. Saudara Qin Yang, saya tahu ini tidak pantas, tapi saya tetap ingin berkata. Dengan hormat, Jiang Rong berkata, dengan bakat Tuan Qin Yang, peningkatan kultivasi yang cepat, dan kemampuan alkimia yang luar biasa, apakah Anda tertarik menjadi sesepuh di Paviliun Pil Suci? Begitu kata-kata ini keluar, mata Ye Ziqing dan Yun Xuang-er langsung membelalak. Apa yang dikatakan Jiang Rong kali ini bukanlah candaan anak-anak. Ini adalah undangan yang sesungguhnya. Dengan statusnya yang agung sebagai alkemis roh tingkat 7, ditambah dengan kedudukannya sebagai tokoh penting di Paviliun Pil Suci, Shengdan Pavilion, sungguh tak terbayangkan bahwa ia akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Qin Yang. Jika Tuan Qin bersedia, aku, Jiang Rong, dengan statusku sebagai alkemis roh tingkat 7 di Paviliun Pil Suci dan dengan hak yang kumiliki sebagai salah satu dari 5 alkemis utama, bisa menjamin bahwa saat Tuan Qin Yang masuk ke Paviliun Pil Suci, statusmu tidak akan lebih rendah dariku. Saat itu, Jiang Rong memancarkan aura yang dalam. Paviliun Pil Suci, alkemis utama? Qin Yang menyipitkan matanya dan tersenyum. Puluhan ribu tahun berlalu, kalian masih belum berubah. 1 kepala paviliun, 3 wakil kepala paviliun, dan 5 alkemis utama. Begitu kata-kata ini diucapkan, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er memandang Master Jiang Rong dengan penuh keheranan. Sebagai alkemis tingkat 7, status Jiang Rong memang sudah sangat tinggi. Tapi mereka tidak menyangka bahwa kedudukannya begitu luar biasa. Paviliun Pil Suci memiliki jaringan yang kompleks, dengan cabang di setiap kekaisaran, negara, dan perbatasan. Hal ini saja sudah cukup menunjukkan fondasi dan kekuatan besar dari Paviliun Pil Suci itu sendiri. Sebagai alkemis tingkat 7, Jiang Rong adalah salah satu dari 5 alkemis utama. Tak bisa disangkal, statusnya sangat tinggi. Namun di hadapan Qin Yang, Jiang Rong selalu memperlakukannya sebagai sosok setara. Itu sudah cukup membuktikan bahwa Qin Yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang alkimia. Dulu, saat berurusan dengan Jiang Rong, Qin Yang merasa repot dan sebisa mungkin menghindarinya. Tampaknya sekarang pun sama. Aku benar-benar tidak tertarik dengan itu. Qin Yang berkata dengan senyum tipis, pengaruh sekte terlalu membatasi dan tidak nyaman. Selain itu, para antik tua di Paviliun Pil Suci terlalu terobsesi dengan alkimia sepanjang hari. Begitu kata-kata itu keluar, jari-jari Jiang Rong sedikit gemetar. Antik tua? Beberapa orang tua itu hampir tak pernah muncul ke dunia luar, dan Qin Yang bahkan tahu tentang mereka. Qin Yang memang tidak kenal mereka secara pribadi, tapi dia tahu bahwa Paviliun Pil Suci memiliki kekuatan dan pengaruh besar di seluruh Jiuyo, kekuatan yang saling berkaitan dan sulit disentuh. Kekuatan sebesar itu selalu menyimpan banyak rahasia.
Dulu, ketika dia adalah Kaisar Jiuyo, meski tidak terlalu ahli dalam alkimia, demi mendapatkan pil tingkat 9 untuk muridnya, dia langsung pergi ke tempat tinggal para antik tua itu di pavilion pil suci. Hal ini membuat para antik tua itu cukup tidak senang. Tapi karena kekuatannya waktu itu sudah sangat menakutkan, para antik tua itu hanya bisa menggertakkan gigi dan menahan rasa tidak senangnya. Dibatasi. Master Jiangrong tersenyum dan berkata, "Tuan Qin tak perlu khawatir." Sambil berbicara, Jiangrong mengeluarkan sebuah token. Seluruh permukaan token itu berwarna biru, dengan cahaya hitam yang samar berkilauan, dan permukaannya terukir sebuah pil roh yang timbul. Ini adalah token pil suci milik pavilion pil suci kami. Jiangrong mengeluarkan token itu ke depan Qin Yang, lalu berkata sambil tersenyum, "Selama token ini ditunjukkan di cabang manapun di bawah pavilion pil suci, semua alkemis di bawah tingkat 7 wajib mematuhi perintah pemilik token ini. Sekarang, token ini aku berikan kepada Tuan Qin. Tuan hanya perlu menjadi penasehat tamu pavilion pil suci kami secara nama saja." Begitu sederhana. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er menatap token itu. Sebagai tetua, Jiangrong tentu takkan asal bicara. Melihat token ini sama saja seperti melihat Jiangrong sendiri. Itu sudah cukup. Qin Yang kembali menolak, lalu berkata sambil tersenyum, "Aku tetap lebih suka kebebasan. Pavilion pil sucimu tidak cocok untukku. Tapi jika ada kesempatan, aku bisa datang ke pavilionmu dan menjelaskan alkimia secara gratis." Wajah Master Jiangrong tampak agak muram. "Yah, kalau saudara Qin Yang tidak bersedia, aku tidak bisa memaksanya. Tapi kalau di masa depan saudara Qin Yang butuh bantuan, kamu bisa mencariku. Selama aku bisa membantu, aku pasti akan datang." Baik. Qin Yang memang tidak ingin terikat. Dulu saat dia menjadi Kaisar Jiuyo, meski bukan seorang alkemis hebat, namun di kehidupan kelimanya, dia mempelajari alkimia sepanjang hidupnya, dan dihormati sebagai Kaisar Alkimia Jiuyuan oleh dunia dan surga. Dalam hal alkimia, Qin Yang mengklaim dirinya sebagai yang nomor 1 di surga dan di 10.000 dunia. Mungkin tak ada yang bisa melampauinya. Pavilion pil suci hanyalah organisasi kecil baginya, dan dia benar-benar tak tertarik untuk terlibat lebih jauh. Suara angin perlahan terdengar saat itu. Sebuah sosok pucat muncul di luar gazebo. "Tuanku, orang-orang dari kerajaan Xing Yuexiang menolak menemui kita," kata Chang Su dengan nada agak canggung. "Oh, menolak?" Qin Yang terkejut, lalu berkata, "Apa mereka mencoba bersikap sopan sebelum menyerang? Meminjam Tianyuan Lingjing seharusnya tidak sesulit itu kan?" "Bukan begitu," kata Chang Su lagi. "Tuanku, akhir-akhir ini di pavilion pil suci, telah datang seorang alkemis puncak tingkat 5 bernama Qian Diwan. Orang ini cukup kuat dalam hal alkimia, dan mau meminjam Tianyuan Lingjing. Kerajaan Xing Yuexiang tidak ingin menyinggung Qian Diwan, jadi mereka mengundang Shen Tianchen, satu-satunya alkemis tingkat 5 di kerajaan itu, untuk bertanding dengannya. Jika Qian Diwan menang, maka Tianyuan Lingjing akan dipinjamkan padanya." "Qian Diwan? Shen Tianchen?" Qin Yang tersenyum ringan, "Aku ingin sekali melihat pertandingan antara dua alkemis tingkat 5 itu." Mendengar ini, Chang Su hanya bisa tersenyum pahit dalam hati. Tuan ini benar-benar mengikuti kata hatinya. Tapi ini adalah wilayah kerajaan Xing Yuexiang. Mana mungkin dia begitu saja masuk dan melihat pertandingan? Kalau sampai dihalangi, Qin Yang bisa saja langsung mulai membunuh lagi. "Oh, bertanding dengan Shen Tianchen?" Jiangrong pun tersenyum dan berkata, "Kalau saudara Qin Yang ingin menonton, ikut saja denganku besok. Kamu juga bisa sekalian memberi beberapa saran pada Shen Tianchen." "Apa Master Jiangrong kenal orang ini?" "Shen Tianchen, ya saya mengenalnya." Jiangrong tertawa dan berkata, "Aku tak menyangka Qian Diwan datang ke kerajaan Xingyue. Orang ini sangat bangga akan bakatnya. Sebagai alkemis tingkat 5, dia sombong luar biasa. Aku benar-benar berharap Shen Tianchen bisa memberinya pelajaran." "Qian Diwan? Qian Shamo?" Sepertinya ada hubungan di antara mereka. Anak itu, Qian Shamo, adalah keponakan Qian Diwan. Keluarga Qian di pavilion pil suci bisa dibilang cukup kuat. Qian Hengyuan adalah salah satu dari 3 wakil kepala pavilion pil suci. Jiangrong menjelaskan. Mendengar penjelasan ini, Qin Yang dan yang lain mulai memahami.
Tampaknya kedatangan Qian Shamo ke kerajaan Xing Yueshang kali ini, menantang banyak jenius alkemis, bukanlah suatu kebetulan. Kisah ini semakin menarik. Jiang Rong pun mengundang Qin Yang dan yang lainnya untuk menginap di paviliun pil suci. Qin Yang awalnya menolak, tapi tak bisa menghindar. Akhirnya ikut masuk ke kamar tamu paviliun pil suci untuk beristirahat. Malam harinya, saat Qin Yang akhirnya ingin berlatih dalam keheningan, Jiang Rong malah datang membawa makanan dan arak, ingin menginap bersama Qin Yang. Tak bisa dipercaya, seorang alkemis tingkat 7 sampai bersusah payah sedemikian rupa demi mendekati seorang pemuda. Melihat ekspresi tak berdaya dari tuan muda mereka, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er hanya bisa tertawa dalam hati. Namun, apakah pemahaman Qin Yang tentang alkimia benar-benar sedahsyat itu? Sampai membuat Jiang Rong, seorang alkemis roh tingkat 7 dan salah satu dari 5 alkemis utama paviliun pil suci, sampai seperti ini? Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jiang Rong sudah menunggu Qin Yang. Setelah selesai bersiap, beberapa sosok pun berjalan menuju ke dalam kota dari kerajaan Xing Yueshang. Hari ini di istana kerajaan sangat ramai. Kompetisi kemarin antara Shen Wenxuan, si dewa kecil alkimia, dan Qian Shamo, putra kebanggaan paviliun pil suci, Xing dan Pavilion, telah membuat Qian Shamo menjadi bahan tertawaan sementara nama Shen Wenxuan melambung tinggi. Dan hari ini, Qian Zaiyuan, guru alkimia tingkat 5 atas dari paviliun pil suci, akan bertanding melawan Shen Tianshen, alkemis nomor 1 di kerajaan Xing Yue, dalam sebuah adu keahlian alkimia. Berita ini mengejutkan semua orang. Pil tingkat 5 yang diramu oleh guru alkimia tingkat 5, sangat dibutuhkan oleh para ahli tingkat bumi, dan nilainya tidak ternilai. Jiang Rong memimpin Qin Yang dan yang lainnya berjalan di ibu kota kerajaan Xing Yue. Semakin dekat mereka ke kota istana, kerumunan semakin ramai dan bergejolak. Di depan gerbang utama istana, beberapa sosok berdiri tegak satu persatu. Guru Jiang. Sebuah sosok muncul dari pintu utama saat itu, dan ketika ia melihat Jiang Rong, ia segera memberi salam dengan hormat. Pangeran ketujuh. Jiang Rong mengangguk dan berkata, hari ini aku datang membawa beberapa teman untuk menonton pertandingan, apakah diperbolehkan? Tentu saja. Pemuda itu mengenakan jubah perak dan memandang Qin Yang serta yang lainnya dengan senyum tipis di wajahnya. Qin Yang terlihat berusia 16 atau 17 tahun, dan Yun Xuang-er serta Ye Ziqing di sampingnya sama-sama memiliki kekuatan tingkat jiwa, yang sungguh luar biasa. Selain itu, pelayan bernama Tian Dongxian yang mengikuti mereka memiliki aura yang sepenuhnya tersembunyi, tampak biasa saja, tapi mana mungkin seorang pelayan biasa ditemani oleh dua wanita dari ranah spiritual? Siapa itu? Qin Yang. Halo, Tuan Qin. Karena Anda adalah teman guru Jiang, maka Anda juga adalah tamu dari Shengzhou. Mari ikut bersama saya. Beberapa sosok, dipimpin oleh Shengzhou, berjalan menuju istana. Siapa mereka? Kenapa bisa masuk dengan begitu santai? Pelankan suaramu, itu pangeran ketujuh Shengzhou, dan orang di sampingnya adalah guru Jiang Rong dari paviliun pil suci. Sedangkan pemuda itu, aku belum pernah melihatnya. Mungkinkah anak dari keluarga besar? Kamu belum tahu? Kata seseorang sambil tertawa ringan, anak itu sepertinya bernama Qin Yang. Tidak tahu dari mana asalnya, tapi dalam kompetisi kemarin antara Qian Shamo dan Shen Wenxuan, dialah yang langsung membongkar trik Qian Shamo. Pengamatannya luar biasa. Kerumunan pun langsung paham. Kompetisi antara Shen Wenxuan dan Qian Shamo kemarin memang memicu perbincangan hangat di seluruh ibu kota. Tak disangka, penyebabnya adalah pemuda ini. Tapi hari ini, Qin Yang berjalan bersama guru Jiang Rong, membuat orang bertanya-tanya siapa sebenarnya dia. Qin Yang sendiri tentu saja tidak tahu, dan meskipun tahu pun, dia tak akan peduli. Istana kerajaan Xing Yue sangat luas dan megah. Bangunan-bangunan berdiri menjulang, paviliun tersebar indah, dan ukurannya bahkan beberapa kali lebih besar daripada kerajaan Beiming. Namun, Qin Yang tidak pernah terlalu mempedulikan semua itu. Ia hanya mengikuti Jiang Rong dan Shengzhou dengan santai, merasa tenang sambil menggenggam patung di tangannya. Saat itu, Shengzhou memperhatikan bahwa meskipun Jiang Rong berbicara dengannya, matanya selalu tertuju pada Qin Yang. Dengan senyum tipis, Shengzhou bertanya pada Qin Yang, Tuan Qin Yang berasal dari mana? Ada keperluan apa di kerajaan Xing Yue kali ini? Jika saya bisa membantu, saya akan lakukan yang terbaik. Aku dari kerajaan Beiming. Kerajaan Beiming.
Sheng Zhou terkejut dalam hati. Kerajaan Beiming, puluhan ribu tahun lalu, adalah kerajaan besar yang terkenal dan satu-satunya yang bisa menyaingi 4 sekte besar. Namun kini, kerajaan itu telah merosot. Qin Yang ternyata berasal dari kerajaan Beiming. Tapi Guru Jiangrong tampaknya sangat memperhatikan pemuda ini. Tujuanku ke kerajaan Xingyue kali ini penting. Aku ingin meminjam Tianyuan Lingjing dari kerajaanmu. Tianyuan Lingjing? Sheng Zhou tercengang. Tianyuan Lingjing didapatkan oleh kerajaan Xingyue dari sebuah tanah rahasia. Untuk mendapatkannya, saat itu lebih dari selusin ahli tingkat bumi gugur dalam pertempuran. Benda ini sangat unik dan kuat, dianggap sebagai salah satu dari 2 senjata pusaka spiritual utama kerajaan, bersama dengan tombak penghancur langit peninggalan leluhur mereka, Marsekal Sheng Hui. Ini bukan sesuatu yang bisa dipinjam begitu saja. Aku tidak bisa memutuskan hal ini, jawab Sheng Zhou dengan senyum getir. Kalau begitu siapa yang bisa memutuskan di kerajaan Xingyue kalian? Sheng Ming Huang? Dia yang bisa? Tanya Qin Yang dengan santai. Mendengar ini, Sheng Zhou sedikit tersinggung. Nama kaisar adalah tabu, bahkan raja dari kerajaan besar lainnya pun tidak akan menyebutnya secara langsung. Qin Yang terdengar terlalu sombong. Sheng Zhou menjawab lagi, ayahku memang bisa memutuskan, tapi Tianyuan Lingjing adalah harta besar, tidak bisa begitu saja dipinjam oleh Tuan Qin. Tentu saja aku tidak meminjamnya cuma-cuma. Qin Yang tersenyum ringan. Sebagai gantinya, aku akan menyetujui satu syarat dari kerajaan Xingyue. Begitu kata-kata ini keluar, Tian Dongxian, Ye Ziqing, dan Yun Xuan'er pun terkejut. Tampaknya batu persegi itu sangat penting bagi Qin Yang. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan hal seperti itu. Satu syarat. Satu syarat dari Qin Yang bisa jadi tak ternilai. Bahkan di ranah Tianwu, Qin Yang bisa membunuh siapa saja dengan satu tamparan. Tidak ada yang lebih memahami betapa berharganya tawaran ini selain ketiga orang itu. Jiangrong juga cukup terkejut. Keahlian alkimia Qin Yang sangat hebat. Jika kerajaan Xingyue menjadikan ini sebagai syarat untuk meminjamkan Tianyuan Lingjing, mereka bisa saja memperoleh keuntungan besar. Namun lucunya, dalam pandangan Sheng Zhou, satu syarat? Qin Yang, yang baru berusia 16 atau 17 tahun, berani memberi satu syarat? Syarat apa? Anak dari kerajaan Beiming yang sudah jatuh ini mungkin tidak tahu seberapa luas langit dan bumi ini. Tapi karena dia dibawa oleh Guru Jiangrong, Sheng Zhou tidak berkata banyak. Setelah melewati berbagai bangunan, mereka akhirnya tiba di sebuah alun-alun. Saat itu, di sekitar alun-alun, para penjaga berzirah hijau berdiri tegak. Di sekeliling, para bangsawan lalu lalang, sangat ramai. Guru Jiang, silakan duduk di sini. Sheng Zhou berkata dengan sopan. Kompetisi akan segera dimulai. Kalau ada yang perlu, silakan panggil saya kapan saja. Saya pamit dulu. Baik. Jiangrong dan yang lainnya duduk dan melihat-lihat. Saat itu, di sisi utara alun-alun, di atas panggung tinggi, 2 sosok berdiri saling berhadapan. Merekalah tokoh utama hari ini, Shen Tianshen, alkemis utama kerajaan Xingyue, dan Qian Diwan dari Paviliun Pil Suci. Pertandingan antara 2 guru alkimia tingkat 5 ini jelas menarik perhatian semua orang. Yang Mulia Kaisar datang. Sebuah suara nyaring terdengar, dan semua pejabat langsung berdiri. Seorang pria parubaya mengenakan jubah naga biru melangkah maju perlahan, memancarkan wibawa dan aura kuat tanpa perlu menunjukkan amarah. Dialah Sheng Ming Huang, penguasa kerajaan Xingyue, sekaligus sosok tak terkalahkan di tingkat keempat dari ranah Tianwu. Duduklah. Sheng Ming Huang menatap sekeliling, mengangguk dan berkata, hari ini adalah hari di mana Shen Tianshen berkompetisi dengan alkemis Qian Diwan dari Paviliun Pil Suci. Tes ini akan dilakukan secara tertulis, bisa dianggap undian keberuntungan. Jika Shen Tianshen menang, alkemis Qian Diwan akan memilih 3 jenius alkimia dari kerajaan Xingyue untuk diajar langsung olehnya. Jika alkemis Qian Diwan menang, maka aku, kerajaan Xingyue, akan meminjamkan Tianyuan Lingjing kepada Guru Qian. Sheng Ming Huang menatap sekeliling dan tersenyum ringan. Kompetisi ini, sekarang, dimulai. Mengikuti ucapan Sheng Ming Huang, Qian Diwan yang mengenakan jubah merah putih, serta Shen Tianchen, satu persatu berjalan menuju ke tengah lapangan. Seorang alkemis tingkat 5 sudah dianggap sebagai alkemis top di kerajaan Xingyue. Sedangkan alkemis roh tingkat 6,
kemungkinan hanya bisa ditemukan di wilayah perbatasan, dan untuk tingkat 7, kemungkinan hanya dimiliki oleh 4 sekte besar. Alkemis roh tingkat 7, yang dapat meramu pil roh tingkat 7, adalah untuk digunakan oleh para pejuang di ranah Tianyuan, yang telah melampaui ranah Tianwu. Ranah Tianyuan, bahkan di wilayah perbatasan sekalipun, adalah keberadaan yang langka, dan sangat kuat. Saat ini, semua orang menanti dan mengamati dengan penuh antisipasi. Di antara para pejabat tinggi dan bangsawan tersebut, banyak juga pemuda-pemuda dan keturunan keluarga terhormat yang menonton dengan penuh semangat, berharap Shen Tianchen menang. Bagaimanapun, jika Shen Tianchen menang, maka kerajaan Sheng Yue dapat memilih 3 putra surga untuk masuk ke pavilion Shengdan dan belajar alkimia. Meskipun pavilion Shengdan bukan bagian dari 4 sekte besar Jiuyo, tak seorang pun yang berani meremehkannya. Sebaliknya, pavilion Shengdan adalah kekuatan yang paling tidak ingin dimusuhi oleh keempat sekte besar tersebut. Hal ini karena pengaruh besar dari para alkemis roh, ibarat akademi yang kuat, dengan sekali lambaian tangan, tak terhitung banyaknya orang yang akan membantu tanpa ragu. Saudara Shen, mohon bimbingannya. Qian Zhai Yuan menangkupkan tangan dan tersenyum ringan. Tak berani, saya juga mohon bimbingan dari saudara Qian. Keduanya berdiri berjauhan, dan kini semuanya sudah siap, pertandingan pun resmi dimulai. Untuk pertandingan ini, peraturan telah ditetapkan, 3 babak, semuanya berdasarkan efektivitas dari pil yang diramu. Guru Jiangrong. Sheng Minghuang, yang duduk di kursi utama, berdiri dan menangkupkan tangan seraya tersenyum. Guru Jiangrong, karena Anda sudah datang ke kerajaan Sheng Yue, saya rasa Anda adalah orang paling cocok untuk menjadi wasit dalam pertandingan ini. Meskipun Sheng Minghuang adalah raja kedua dari 7 kerajaan atas, namun ketika berhadapan dengan Jiangrong, ia tetap harus merendahkan dirinya. Dibandingkan dengan alkemis tingkat 7, status seorang raja dari kerajaan atas masih kalah jauh. Terlebih lagi, Guru Jiangrong berasal dari pavilion Shengdan. Baiklah. Jiangrong tidak bisa menolak, dan menjawab ringan. Tapi saya punya satu syarat, saya butuh 1 orang pembantu. Tentu saja. Jiangrong kemudian menoleh ke arah Qinyang dengan tersenyum dan berkata, Saudara Qinyang, bagaimana kalau kamu ikut mencicipi pilnya bersama saya? Baik. Qinyang tidak menolak. Mencicipi pil memang hal yang cukup menarik. Pertandingan pun dimulai. Untuk 2 alkemis roh ini, kompetisi pertama adalah meramu pil roh tingkat 5 kelas bawah, pil giok merah. Pil giok merah adalah pil dasar dari tingkat 5, sangat penting bagi para pejuang ranah martial bumi level 9 untuk memulihkan energi spiritual mereka. Apapun tingkatannya, pil pemulih aura selalu menjadi yang paling dibutuhkan. Namun semakin tinggi tingkatannya, semakin canggih pula bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu pil pemulih ini. Karena seiring peningkatan ranah seorang pejuang, kekuatan tubuh, kualitas aura, dan daya leda aura juga meningkat berkali lipat. Semua bahan sudah disediakan. Kedua sosok mulai sibuk di atas arena. Saudara Qinyang, menurutmu siapa yang lebih stabil dalam ramu pil? Qian Diwan, jawab Qinyang sambil mengangguk. Dia lebih kuat daripada Shen Tianchen. Jiangrong juga mengangguk setuju. Qian Diwan adalah alkemis tingkat 5 dari pavilion Shengdan, dan keluarganya juga adalah salah satu alkemis utama di dalam cabang pavilion tersebut. Ia belajar alkimia dari kakaknya, Qian Hengyuan. Dan Qian Hengyuan adalah kepala keluarga Qian di pavilion Shengdan, serta salah satu dari 3 wakil ketua di pavilion itu. Ia adalah alkemis tingkat 8 sejati. Dengan latar belakang ini saja, dasar kemampuan alkimia Qian Diwan sudah tak kalah dari Shen Tianchen. Tuan muda, jika Shen Tianchen saja tak bisa menang dalam babak pertama, yang hanya pil kelas bawah, maka dalam 2 babak berikutnya, kelas menengah dan atas, bukankah dia pasti kalah? Ujar Yun Xuang-er tak sabar. Jika Shen Tian kalah, maka Tianyuan Lingjing akan dipinjamkan ke Qian Diwan. Mendengar ini, alis Qinyang sedikit berkerut. Itu memang masalah. Ia sangat membutuhkan Tianyuan Lingjing. Namun, ia bukan orang yang serakah, yang suka merampas. Kali ini, ia memang hanya ingin meminjam. Tetapi jika Tianyuan Lingjing dimenangkan oleh Qian Diwan, apalagi yang bisa ia pinjam? Xuang-er benar, Qinyang mengangguk. Kalau begitu, Shen Tian tidak boleh kalah. Kalau begitu, kita bantu dia. Bantu? Bagaimana caranya? Alkimia bukan seperti menaikkan ranah kultivasi.
Untuk naik ranah, mungkin seseorang cukup dengan mendapat pencerahan sesaat. Tapi alkimia membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Bahkan jika seseorang mendapat pencerahan, itu pun hanya menaikkan tingkat secara teoritis, fondasi dasarnya tak bisa diubah seketika. Sekalipun Qin Yang punya wawasan luar biasa dalam alkimia, tetap saja tak mungkin ia langsung membantu Shen Tianchen untuk membenahi kesalahan kecil dan mengalahkan Qian Diwan. Namun Qin Yang tidak banyak berkata dan melanjutkan menonton pertandingan. Pil giok merah selesai dalam 1 jam, kedua alkemis menyerahkan hasil mereka. Silakan Master Jiang Rong memeriksa pilnya. Jiang Rong maju, dan Qin Yang mengikuti di sampingnya seperti seorang pelayan alkimia muda. Saat mencicipi pil giok merah, Qin Yang sedikit mengernyit. Jiang Rong memandang ke arah Qin Yang, lalu mengumumkan, pil giok merah ini, metode peracikan Qian Diwan lebih matang, dan efek pilnya juga lebih unggul. Dalam babak pertama ini, pemenangnya adalah Qian Diwan. Begitu ucapan ini keluar, ekspresi Sheng Minghuang langsung berubah jelek. Babak pertama, yang merupakan pil tingkat 5 kelas bawah, seharusnya menjadi kesempatan Shen Tianchen untuk menang. Namun jika babak ini saja kalah, maka 2 babak berikutnya hampir mustahil dimenangkan. Tak ada yang akan meragukan keputusan Master Jiang Rong. Bagaimanapun, ia adalah alkemis tingkat 7. Tak mungkin ia mencoreng reputasinya. Sekarang istirahat setengah jam, lalu lanjut ke babak kedua, meramu pil roh ular hijau. Dengan suara yang melengking, semua orang mulai bersantai dan berdiskusi. Sebagaimana yang diharapkan dari alkemis tingkat 5 dari Pavilion Shengdan, sepertinya Master Shen akan kalah kali ini. Tak bisa disalahkan, Pavilion Shengdan adalah sekte kuat yang bisa bersaing dengan 4 sekte puncak. Iya, kalau kalah ya tidak bisa dihindari. Saat itu juga, Shen Tian datang ke sisi Sheng Minghuang. Yang mulia, Master Shen, apakah Anda yakin dengan 2 babak selanjutnya? Shen Tian menggeleng pelan. Ekspresi Sheng Minghuang menjadi semakin suram. Tianyuan Lingjing sangat berharga, jika dipinjamkan bisa menimbulkan masalah besar. Namun jika tidak dipinjamkan, lebih berbahaya lagi, karena di belakang Qian Diwan ada Pavilion Shengdan dan keluarga Qian. Itulah sebabnya ia menggunakan cara ini, pertandingan antara Shen Tian dan Qian Diwan. Tapi sekarang, tampaknya pertandingan ini sudah hampir pasti kalah. Jika kalah, Tianyuan Lingjing tetap harus dipinjamkan. Tapi Qian Diwan hanya mengatakan meminjam, tidak pernah menyebut kapan mengembalikan. Peminjaman kali ini bisa jadi tanpa batas waktu. Apa yang harus dilakukan? Aku bisa membantumu menang. Sebuah tawa ringan tiba-tiba terdengar saat itu juga. Jiang Rong muncul di samping Sheng Minghuang saat ini, tetapi yang berbicara adalah Qin Yang. Qin Yang memandang Shen Tianchen, tersenyum ringan, dan berkata, dalam setengah jam, aku jamin, kamu bisa memenangkan 2 kompetisi berikutnya. Begitu kata-kata ini keluar, Sheng Minghuang dan Shen Tianchen sama-sama terlihat bingung dan sedikit mengernyit. Jika Qin Yang tidak datang bersama Master Jiang Rong, mereka berdua pasti sudah langsung mengusirnya. Ayah, ini kesalahanku. Qin Yang ini datang bersama Master Jiang Rong, biar aku usir dia, kata Sheng Xiao buru-buru. Diam kamu. Sheng Minghuang membentak, Tuan Qin Yang adalah teman dari Master Jiang Rong, apa yang kamu bicarakan? Sheng Xiao pun tak berani berkata apa-apa lagi karena telah dimarahi. Qin Yang hanya melirik Sheng Xiao tanpa berkata lebih lanjut. Saat ini, Shen Tianchen berkata dengan serius, jika yang Tuan Qin maksud adalah semacam kecurangan seperti racun tersembunyi Qian Shamo, aku, Shen Tianchen, tidak akan menerimanya, bahkan jika harus kalah. Apa menurutmu aku akan melakukan itu? Qin Yang tersenyum ringan dan berkata, bahkan jika kamu setuju, aku yang tidak akan setuju. Itu penghinaan bagi dunia alkimia. Lalu, metode apa yang kamu maksud? Tanya Shen Tian bingung. Qin Yang kembali berkata, aku akan membantumu memenangkan 2 pertandingan berikutnya, tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Qin Yang lalu menatap Sheng Minghuang dan berkata, pinjamkan aku Tianyuan Lingjing. Begitu mendengar kata-kata ini, Sheng Minghuang langsung terkejut. Ternyata tujuannya juga Tianyuan Lingjing. Aku tidak akan seperti Qian Zai Yuan, yang meminjam tapi tak berniat mengembalikan. Aku hanya akan menggunakannya selama 10 hari. Setelah 10 hari, aku pastikan Tianyuan Lingjing dikembalikan dalam kondisi semula. Qin Yang berkata dengan serius, keputusan ada di tangan kalian.
Saat ini Qin Yang sudah cukup sopan. Prinsip hidupnya adalah memberi hormat sebelum menggunakan kekuatan. Jika Sheng Minghuang menolak, maka ia hanya bisa merebut Tianyuan Lingjing dengan kekuatan. Karena untuk membuka batu persegi 4, Tianyuan Lingjing sangat diperlukan. Sheng Minghuang sedang dalam dilema saat ini. Meskipun berhasil mengalahkan Qian Diwan, Tianyuan Lingjing tetap harus dipinjamkan ke Qin Yang. Namun, jika dibandingkan, Qin Yang tidak seberbahaya Qian Diwan. Qian Diwan bisa saja tidak pernah mengembalikannya, tapi Qin Yang tidak. Baiklah. Sheng Minghuang akhirnya mengangguk. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.